Salam, selamat bertemu di tahun baru ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih melalui channel kita, channel Langsung Sitorus yang akan kita gunakan pada kali ini merenungkan Evangelium yang akan dikhotbahkan pada tanggal 7 Januari tahun 2024 yang kita sebut juga seminggu pertama setelah Epifanias. Karena Epifanias itu tanggal 6 Januari. Marilah kita sediakan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman tersebut. Dan kita terima penyertaan dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Surgawi, bukalah hati dan pikiran kami, tolong kami mengkonsentrasikan diri kami dalam rangka merenungkan firman-Mu dan memetik apa yang berguna dari firman-Mu itu untuk kehidupan kami dalam menjalani tahun 2024 yang Kau anugerahkan ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara diambil dari Keluaran 6 ayat 1 sampai 7. Yang judulnya oleh lain dikatakan pengutusan Musa. Beginilah dikatakan di dalam perikop tersebut. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan menghidupi serta melakukan firman Tuhan. Amin. Kepada kita disuguhkan seperti biasanya satu tema dari dalam almanak kita, dikatakan Tuhan akan menyelamatkan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam perjalanan keagamaan kita dari sejak zaman Abraham sampai ke sekarang, diberitahukan tindakan-tindakan Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi penyelamatan itu berupa penyelamatan dalam hidup di dunia, bukan penyelamatan di dunia dan di akhirat. Barulah di zaman Tuhan Yesus dan oleh Tuhan Yesus Kristus atas suruhan Allah Bapa melakukan penyelamatan yang bukan hanya penyelamatan tentang hidup di dunia,
melainkan juga penyelamatan tentang hidup di surga. Bukan hanya penyelamatan oleh karena penindasan sesama manusia oleh sesama manusia terhadap umatnya, melainkan juga keselamatan dari kungkungan kuasa iblis, kungkungan dosa, dan kungkungan kematian. Itulah yang kita tahu sedikit dari perjalanan sejarah keselamatan yang diceritakan di dalam kitab suci kita, Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam Kejadian 1, nama yang dipergunakan untuk menciptakan langit, dalam rangka menciptakan langit dan bumi, nama Tuhan adalah Allah, Elohim. Ya, Bereshit bara Elohim katanya. Baru di Kejadian 2 digunakan kombinasi nama Elohim dengan Jehovah. Jadi Jehovah Elohim. Jarang itu berganti tempat Elohim Jehovah, enggak. Selalu Jehovah Elohim. Itu dalam cerita. Cerita yang merupakan kesaksian iman. Di dalam Kejadian 4 ayat 26, di zaman Enos cucu Adam, manusia sudah memanggil nama Jehovah dalam rangka memujanya. Kemudian dalam Kejadian 12 ayat 8 diberitahu bahwa Abraham juga sudah memanggil nama Jehovah dan mendirikan mezbah untuk Jehovah tersebut serta memujanya. Di dalam Keluaran 6 perikop kita ini dikatakan Jehovah sendiri yang berbicara bahwa Jehovah, atau dikatakan terjemahannya Tuhan dalam huruf-huruf besar, belum menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, padahal sudah Abraham menyembahnya jauh sebelum zaman Keluaran, kan? Bagaimana kita memahaminya itu? Agak pelik juga itu. Sejak kapanlah nama Jehovah ini menjadi permanen nama Tuhan yang dipuja oleh orang Israel? Tentu saja harus dapat kita katakan sejak Jehovah memilih kakek moyang mereka, saya tidak katakan nenek moyang mereka, sejak memilih kakek moyang Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, nama Jehovah itu sudah diperkenalkan. Tetapi di zaman Musa ya, nama Jehovah itu semakin dipertegas siapa dia. Dia benar-benar sama dengan yang dikenal Abraham sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang disegani Ishak, ya, Elohim, pencipta langit dan bumi. Mengapa justru dikatakan belum menyatakan diri? Ya, jadi aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, El Elyon, ya, El Shaddai. Tapi namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Artinya, Tuhan rupanya belum menjelaskan siapa dia kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, walaupun Tuhan itu atau Jehovah itu sudah disembah oleh masing-masing kakek moyang ini. Sekaranglah itu dipertegas sewaktu Musa naik ke gunung atau ke puncak
Bukit Sinai dan menanyakan siapakah namamu. Tuhan memberitahu Ehye Aser Ehye, katanya. Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Jadi harus bertakun, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi si aku dan aku. Dan itu presentis ya. Tuhan Yesus mengikuti pemberitahuan ini sewaktu dia bekerja, selalu mengatakan, ego eimi, saya adalah. Ya. Take on. Bapak Ibu Saudara, mengapa itu penting ditegaskan sekarang? Bahwa penyataan diri Tuhan itu semakin dipertegas, diperjelas oleh Musa kepada bangsa Israel. Karena pengenalan mereka yang samar-samar selama ini harus diperjelas agar pemujaan mereka juga semakin jelas. Kita tahu bahwa bangsa Israel 400 tahun lebih berada di Mesir. Kita tidak tahu beragama mana mereka ya, tidak ada pemberitahuan. Hanya dicatat 400 tahun. Barulah Musa memberitahu nama Tuhan mereka yang sebenarnya. Jadi nama Elohim itu sebagai suatu nama umum ya, nama El. Seperti istilah dewa dari bahasa Sanskerta di Indonesia kan. Ada banyak dewa ini. Dan perjanjian lama pun mengakui ada banyak Elohim. Yang memuja banyak Elohim itulah yang politeis. Tetapi yang memuja hanya satu Elohim, yang selalu dalam penceritraannya dia Elohim bentuk plural, tapi kata kerjanya selalu bentuk orang ketiga tunggal, sehingga dipandang Elohim itu adalah satu oknum, satu pribadi. Ya. Dan nama khusus untuk Elohim yang dipuja oleh orang Israel dan oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu sekarang dipertegas Jehovah, yang selalu saya terangkan dalam dua arti, yakni yang omnipresence dan omnipotence. Jehovah dia ada. Ehye, Aser Ehye, aku ada yang aku ada. Orang pertama tunggal. Jehovah itu orang ketiga tunggal. Ya, kata kerja juga itu. Yang presentis, yang bentuk sekarang. Ya, jadi dia ada. Tapi dalam bentuk hipilnya, itu bentuk kalnya tadi. Bentuk hipilnya, intensifnya itu dia membuat ada. Ya, artinya dia mencipta. Dan Jehovah itu dikenal sebagai pencipta, makanya namanya dikombinasi dengan Jehovah Elohim. Ya, jadi sudah jelas, tidak ragu lagi siapa Jehovah yang akan menyelamatkan umatnya. Dia itu yang ada bersama orang Israel, walaupun tidak senyata di zaman Musa. Dia itu yang membuat ada segala sesuatu, yang mencipta penghuni langit dan bumi. Dan dia itu adalah yang maha hadir dan maha kuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berita berikutnya kita tahu pemberitahuan nama Tuhan yang kita puja itu adalah sewaktu dia selaku firman menjadi manusia. Dan manusia yang pewujudan firman Tuhan itu namanya Yesus
yang disebut juga Kristus. Yesus itu adalah Jehovah Yasa, yang artinya Jehovah menyelamatkan. Jadi di zaman Yesus tindakan penyelamatan itu diperluas. Kalau di zaman Musa penyelamatan itu ditegaskan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dan kerja paksa yang dilakukan oleh orang Mesir terhadap bangsa Israel. Tetapi dalam Yesus Tuhan menyelamatkan manusia dari genggaman atau perbudakan dosa, perbudakan kuasa iblis, dan perbudakan kematian. Nanti kita di akhir zaman, Tuhan yang satu itu juga akan disebut sebagai Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, dan hakim yang akan menghukum, mengadili semua orang di akhir zaman. Jadi Tuhan kita itu punya kuasa yang sangat luar biasa memperkenalkan dirinya, namanya yang direlevansi dengan tujuan-tujuannya. Bukan direkayasa, bukan. Jadi Tuhan kita itu bukan seperti satu guli, ya, kau kenal guli, yang kalau dilemparkan pun tetap guli kayak gitu. Tapi sebagai Tuhan yang hidup, Dia bisa memperkenalkan dirinya sesuai dengan kehendaknya. Makanya kita kenal Dia sebagai Tuhan yang Trinitis. Yang Trinitis, Tuhan yang punya 3 penampakan, walaupun pribadinya satu. Jadi hanya penampakan, ya. Penampakan bukan hanya sekedar diketahui oleh manusia, penampakan seseorang melalui gambar, penampakan melalui film, bukan hanya begitu. Penampakan yang betul-betul berwujud, bekerja, melakukan kehendak Tuhan itu. Disitulah keagungan Tuhan kita, kebesarannya, dan kita terus berusaha memuja Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan yang Maha Esa, mengikuti pengakuan iman umat Israel, Shema Israel, Jehovah Elohenu, Jehovah Ehad. Dengarkan Israel, Jehovah Allah kita itu adalah Jehovah yang Esa. Itu tidak diragukan. Setiap penampakan Tuhan dan perjumpaan manusia atau perjumpaan Tuhan dengan manusia selalu mengundang atau mengandung sodoran kehidupan. Saya tidak katakan perjanjian, janji kehidupan, sodoran kehidupan. Sewaktu manusia diciptakan, kepada manusia disodorkan hidup edenis dengan aturannya. Tapi karena manusia melanggar aturannya, maka manusia dikeluarkan dari hidup edenis itu. Dan setelah di luar Eden, Tuhan berjumpa dengan manusia, ya, dan menuntunnya hidup agar dia tetap bisa manusia walaupun sudah jatuh ke dalam dosa, tidak menjadi binatang liar. Sewaktu Tuhan berjumpa dengan manusia dalam diri Nuh, ya, yang Nuh disuruh mendirikan atau membangun suatu bahtera, Tuhan juga menyodorkan kehidupan kepada manusia itu. Itu dalam Kejadian 9 dapat kita baca. Disitulah Tuhan mengizinkan manusia memakan daging, tapi dilarang memakan darah, ya. Makanya sejak itu juga di
Di zaman itu babi itu masih harum, bukan haram, halal. Barulah zaman Musa babi haram. Ya. Janji kehidupan itu atau suduran kehidupan itu tetap dipelihara oleh Tuhan dalam kesetiaannya kepada janjinya. Dalam perjumpaannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan menyodorkan juga kehidupan yang semakin mengkonsentrasi, karena Abraham dipilih dari bangsa-bangsa leluhurnya dan dituntun ke tanah Kanaan, dijanjikan tanah air untuk dia dan untuk keturunannya, menjadi tanah pusaka keturunannya. Mengapa itu sangat penting? Tanah pusaka itu sangat penting, ya, karena celakalah manusia yang tidak punya tanah air. Makanya orang Palestina itu menuntut ada tanah air resmi mereka. Itu harus diperhatikan dunia. Ya, kalau bisa mereka bersatu dengan Israel menjadi satu negara, ya sangat bagus kan. Contoh kedamaian dan toleransi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sewaktu perjumpaan Tuhan Jehovah dengan Musa, Tuhan menyodorkan kehidupan kepada bangsa Israel yang menderita oleh karena kerja paksa atau perbudakan yang dilakukan bangsa Mesir kepada mereka. Suduran kehidupan itu harus dikeluarkan dari bumi Mesir yang sangat subur, dituntun ke tanah Kanaan yang sangat tandus. Mengapa ya seolah-olah terbalik? Biasanya orang dituntun ke negeri yang sangat makmur. Memang tanah Kanaan itu selalu dikatakan tanah yang penuh susu dan madunya. Ternyata memang Israel itu, tanah Kanaan itu ada tanah gersang, bukan besarnya. Apanya lah yang dapat diandalkan sebenarnya? Enggak ada. Hanya kuasa Tuhan yang dapat mereka andalkan. Dan kuasa Tuhan itulah yang membuat mereka sampai sekarang menjadi bangsa yang sangat besar, yang ditakuti dan disegani oleh seluruh dunia. Itulah kehebatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita dituntun oleh Tuhan ke jalan yang agak kurang kita senangi, ya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita seperti bangsa Israel tidak dibiarkan dalam perjalanan keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah, ya, Laut Tabrau, mengarungi lautan gurun pasir di Sinai 40 tahun berkeliling-keliling, dan baru harus masuk di tanah Kanaan. Itu pun harus bertempur untuk merebutnya, ya. Kadang-kadang sangat sulit untuk dipahami. Mengapa harus begitu? Ternyata Tuhan melatih umatnya untuk berjuang keras demi masa depannya. Itu yang hebat, luar biasa. Dan kita yang di dalam Yesus Kristus diselamatkan dari mana? Dari dunia yang hiruk pikuk ini, yang mungkin menyodorkan yang luar biasa hebatnya dibanding kepada apa yang disodorkan oleh Tuhan untuk kita nikmati. Dan kita memasuki hidup yang di bawah tuntunan Tuhan itu, dan kita rela menderita di sana. Karena apa? Karena penderitaan kita adalah penderitaan yang membanggakan, penderitaan yang menghidupkan iman, percaya, dan kemanusiaan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, dalam rangka memulai suduran kehidupan itu oleh Tuhan, dikatakan di dalam perikop kita, Tuhan mendengar erangan, hui-hui, penderitaan daripada orang Israel. Jadi dari jauh pun dari dekat ada kepedulian, ya. Jadi
Kita belajar di sini bahwa kalau ada bangsa yang tertindas atau orang yang tertindas, Tuhan memihak kepada yang tertindas itu. Jadi tak usah ada penindasan-penindasan di dunia ini. Suku-suku bangsa yang berbeda ras, etnis, dan bahasa, dan lain-lain budaya harus belajar untuk saling menopang, biar Tuhan tidak marah. Tetapi Tuhan menjadi bangga melihat ciptaannya. Perjuangan keluarga Israel keluar dari Mesir adalah perjuangan penghapusan perbudakan. Sampai sekarang masih ada negara yang mempertahankan perbudakan. Saya nggak tahu apa alasannya itu. Tapi terus terang kita belajar dari Alkitab bahwa perbudakan dalam bentuk apapun tidak sesuai dengan kemanusiaan. Makanya perbudakan harus dihapuskan dari semua muka bumi. Bukan hanya penjajahan yang harus dihapuskan. Kalau rencana Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan dalam bentuk apapun, dilawan, Tuhan pasti melakukan tindakan-tindakan yang sangat berat. Dengan tangan yang teracung. Ya, kalau sempat tangan Tuhan teracung melawan rencana Tuhan, itu sudah sangat mengerikan itu. Kita ikuti dalam cerita berikutnya sampai anak sulung orang Israel meninggal pada malam Paskah itu hingga Firaun menyerah, membiarkan Israel keluar dari Mesir. Tujuan Tuhan untuk memanggil umatnya ke tanah air yang permanen adalah agar umatnya itu benar-benar umat Tuhan. Dan agar Jehovah itu benar-benar sembahan umatnya. Tidak ada politisme, tidak ada penyelewengan iman dan lain-lain. Ya. Apa untungnya menjadi begitu? Ya, apa untungnya bertuhan kepada Jehovah? Dan kita menjadi umatnya. Untungnya adalah bahwa kita mewarisi janji Tuhan kepada Abraham, yakni diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya bagi kita, bagi bangsa-bangsa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak setia dalam keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ya, itu juga tujuan Tuhan, bahwa Dia menyelamatkan kita dari genggaman iblis, genggaman kematian, dan genggaman dosa. Agar apa? Kita tidak berbuat oleh itu, tapi benar-benar merdeka dan dipilih menjadi umat yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau kita ambil jalan terkutuk, kita menjadi kutuk. Dan itu yang paling mengerikan, kalau kita dikutuk dan menjadi kutuk. Tidak ada artinya kita lagi di situ. Bapak Ibu Saudara, sodor kehidupan yang diberikan oleh Tuhan itu mengajak umatnya untuk mau diselamatkan. Pada ajakan pertama ini kita tahu bahwa Israel itu diajak oleh Musa atas nama Tuhan untuk keluar dari Mesir. Mereka tidak mau, tidak percaya. Mengapa? Banyak sekali yang menghalangi mereka. Otaknya, hidupnya yang sudah melempem 400 tahun menjadi budak. Ya, wawasan keagamaannya yang kolot, yang tidak suka menjadi orang merdeka. Ini kan dari dulu sampai sekarang banyak orang yang mau, suka sekali diperbudak oleh agama. Tidak mau selamat dari perbudakan agama kan. Bahkan lebih kejam dari perbudakan Mesir itu. Perbudakan agama itu. Jadi tidak mau diselamatkan. Orang Israel ini pun tidak mau katanya. Mereka tidak mendengarkan Musa.
Perilaku seperti itu jangan kita pegang lagi sekarang, karena sodoran kehidupan yang diajukan Tuhan kepada kita dalam Yesus Kristus bukan sodoran kehidupan yang sia-sia. Sodoran kehidupan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau Tuhan mengetuk hati kita, jangan kita perkeras hati kita, tetapi kita harus membuka hati kita itu agar mau diselamatkan. Bersukacitalah senantiasa karena Tuhan mau menyelamatkanmu, dan jangan menolak keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau telah berusaha untuk menyelamatkan kami, dan itu sudah terjadi dalam sejarah kemanusiaan. Dan keselamatan itu sekarang terus Engkau sodorkan kepada setiap umat manusia di dunia. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang membuka pintu hati dan pikiran kami, setiap orang, untuk menyambut keselamatan yang telah Kau sodorkan itu. Keselamatan itu adalah kehidupan yang terindah di dunia ini. Dalam Yesus Kristus, dengarkan dan kabulkan doa kami. Amin.